Hari terakhir libur panjang, 10.000 kendaraan dari arah Jakarta sejak pagi tadi terpantau menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Meski jumlahnya turun dibanding kemarin, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Polisi juga siagakan 180 personil di sejumlah titik kemacetan seperti Simpang Gadok, Simpang Gunung Gelis, Megamendung hingga titik masuk wisata Taman Safari. Sementara itu, arus lalu lintas di tol Cipularang Purwakarta terpantau ramai baik dari arah Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus. Warga masih memanfaatkan momen hari terakhir libur panjang untuk berlibur ke Bandung dan sekitar. Peningkatan volume kendaraan juga terjadi dari arah Bandung menuju Jakarta. Diperkirakan puncak arus balik libur panjang akan terjadi sore hingga malam nanti. Musim liburan dimanfaatkan oleh warga Jabodetabek untuk berlibur keluar kota bersama keluarga. Sebagai mode transportasi yang cepat dan efektif, waktu penumpang kereta cepat Wush hari ini sudah tercatat ada 13.000 yang melakukan keberangkatan. Ya pemirsa, masa libur panjang anak sekolah dan juga long weekend, kereta cepat Wush Jakarta-Bandung ini masih menjadi pilihan masyarakat untuk PP nih, pergi pulang Jakarta-Bandung. Nah kalau gitu saya mau langsung nanya, kenapa sih masih memilih Wush selain karena waktunya yang efektif dan juga cepat? Halo kakaknya, boleh? Ini kan lagi masa libur anak sekolah ya, mungkin lagi mau pergi bareng-bareng sama keluarga. Kenapa sih kan milih Wush untuk ke Bandung nih? Karena ini pengalaman pertama, jadinya kita memilih Wush untuk pertama kalinya, biar anak-anak juga pun ngerasain pengalaman pertamanya. Harapannya ya Wush tetap ada terus ya, karena transportasi paling aman, nyaman, dan paling cepat ya dari kemacetan Jakarta ke Bandung. Ya, atas waktunya. Nah pemirsa, saya tadi sudah berbicara mengenai kenapa memilih Wush masyarakat ini, karena biar tidak terjadi kemacetan di sekitar jalan tol, dan juga ini pastinya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika kita ingin pergi-pergi buru-buru, apalagi untuk liburan bersama keluarga. Dari Jakarta, Audina Iyasya dan Jaka Samsa, iNews melaporkan. Di momen libur Tahun Baru Islam, Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu libur panjang mereka. Untuk menghibur para pengunjung yang datang ke Taman Mini Indonesia Indah, menyajikan sejumlah pertunjukan, diantaranya pawai ondel-ondel. Selain itu, para pengunjung juga disuguhkan dengan konser musik yang diisi oleh penampilan musisi dan penyanyi tanah air. Ratusan pengunjung nampak larut dalam suasana konser dengan konsep di kebun. Nah, jadi kita kerjasama dengan Disbud Jakarta, ada 100 ondel-ondel berpartisipan di situ, lalu ada 1.700 seniman lokal di Jakarta menontonkan di sini. Jadi selain mereka menikmati Taman Mini, mereka bisa mencintai budaya-budaya dari Indonesia, khususnya Jakarta. Pengunjungnya total hari ini ada berapa? Total dari sampai jam 3 itu 21.000. Jadi kita targetnya sampai tanggal 6 itu ada 200.000 pengunjung. Mengisi libur panjang sekolah anak-anak di Rumah Panggung dan Apung Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, bermain futsal di lapangan terapung Bela Negara. Anak-anak senang dan bersemangat bermain futsal di lapangan tersebut. Inilah gambar dari udara aktivitas sejumlah anak-anak di lapangan futsal terapung Bela Negara di kawasan Rumah Apung dan Panggung Muara Angke, Jakarta Utara. Anak-anak di daerah ini mengisi libur sekolah dengan bermain futsal. Wajah ceria dan semangat saat bermain futsal di lapangan apung.
jam 9 siang, jam 3 siang, kadang habis maghrib, kalau nggak habis isya. Main sama siapa aja? Main sama kadang sendiri, kadang sama teman-teman. Lapangannya bagus. Terus gimana nih buat apa nih, buat liburan juga atau gimana sih? Ya, buat liburan loh. Tapi sekolah ya? Dari sekolah ya. Sekolah nggak biasanya? Sekolah. Nah ini berarti kan liburan lagi main futsal atau gimana bagi-baginya? Ya, kadang main futsal, kadang ya main muter-muter lah. Ngapain? Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Menurut Ketua Pengurus Lapangan Futsal Apung Bela Negara, fasilitas lapangan futsal dibuat oleh Kementerian Pertahanan bersama Universitas Pertahanan. Membantu. Kita anak-anak main, kita nggak nargetin. Kalau anak-anak kecil terserah mau main, terserah. Yang penting jaga lapangan, jangan sampai dirusak, itu aja. Karena saya benar-benar ngerawat lapangan ini. Ya naik Pak, naik ke atas. Tapi kalau udah ini surut nih, turun lagi tuh. Namanya futsal Apung. Otomatis berarti ya? Otomatis. Lapangan futsal Apung Bela Negara membuat warga Muara Angke senang. Karena di tengah rob yang sering melanda, warga bisa bermain futsal di lapangan terapung tanpa harus takut terendam banjir karena lapangan ini mengikuti tinggi air. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews, melaporkan. Bagi Anda penggemar wisata menguji adrenalin, wahana keranjang gantung di Sukabumi, Jawa Barat bisa Anda coba. Di sini pengunjung menyusuri lembah dari ketinggian 160 meter sambil menikmati keindahan panorama hutan, gunung, dan air terjun. Deg-degan dan menantang. Itulah sensasi yang dirasakan pengunjung saat menaiki keranjang rotan di kawasan wisata Lembah Purba Situgunung, Sukabumi, Jawa Barat. Pengunjung diajak menyusuri lembah dengan ketinggian 160 meter dengan jarak tempuh sepanjang 523 meter. Saat keranjang gantung yang disebut keranjang sultan ini sudah berjalan, rasa takut pun perlahan menghilang. Terutama saat menikmati keindahan panorama alam. Ada hutan rimbun yang elok, hijaunya Gunung Gede Pangrango dan Curug Sawer yang mempesona. Nggak ngeliat sih, lihat handphone, tapi bagus pemandangannya, bagus banget. Baru pertama kali atau? Iya, baru pertama kali. Keranjang sultan ini dapat menopang beban hingga 150 kg. Keranjang sultan ini juga diklaim sebagai keranjang sultan terpanjang di Indonesia. Jangan khawatir, wahana ini sudah dirancang sesuai dengan standar keamanan. Keranjang sultan sendiri memang ini baru ya, kita masih promo, diberikan kepada yang menginap dan yang melakukan ekspedisi Lembah Purba. Kadang kita setelannya kurang sedikit, kalau pas itu di 6 menit saja itu sekali jalan. 6 menit ya? 6 menit ya. Kalau pas ukuran kecepatannya, tapi kalau kurang sedikit itu di 7 sampai 10 menit. Untuk merasakan sensasi wahana yang satu ini, para pengunjung harus antre terlebih dahulu. Di masa liburan, ada diskon tiket menjadi Rp50.000 per orang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Libur panjang Tahun Baru Islam bertepatan dengan libur anak sekolah membuat sejumlah objek wisata padat. Salah satunya seperti di bus wisata Bandung Tour on Bus yang membludak. Bus wisata Bandros atau Bandung Tour on Bus masih jadi ikon wisata kota Bandung yang tak pernah sepi saat liburan. Ratusan wisatawan mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia memadati area depan Tamban Alun-Alun, Jalan Dalem Kaum, hanya untuk menunggu kedatangan bus primadona Kota Kembang tersebut. Bahkan rela antri berjam-jam hanya untuk bisa berkeliling menggunakan bus wisata sambil melihat tempat-tempat bersejarah di Kota Bandung. Tidak sedikit wisatawan dari luar daerah juga sengaja datang untuk bisa naik bus. Bus berkapasitas 25 orang ini beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore.
Lelah bermacet-macetan di kota besar saat momen libur panjang, wisata pemandian air panas di Subang bisa jadi pilihan. Selain sensasi relaksasi air panas, pengunjung juga bisa bermain dengan aneka satwa. Di momen libur panjang, wisata pemandian air panas Sari Ater di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat dipenuhi pengunjung untuk berendam. Air panas alami yang bersumber dari Gunung Tangkuban Parahu ini dipercaya dapat menyehatkan kulit. Selain itu, pengunjung juga dapat merasakan relaksasi saat berendam air panas belerang ini. Puas berendam air panas, pengunjung juga dapat mengajak anak-anak untuk bermain di mini zoo. Di sini, anak-anak bisa langsung berinteraksi dengan berbagai jenis binatang dan langsung memberikan makanan. Dari Depok. Dari Depok. Ini acara apa sih datang ke Sari Ater ini? Acara keluarga besar. Acara liburan sekolah. Sekolah kelas berapa nih? Kelas 7. 7. Sekarang lagi libur ya? Iya. Kenapa memilih Sari Ater? Karena seru aja. Udah sering datang ke sini? Baru berapa kali? Untuk menikmati wisata pemandian air panas ini, pengunjung cukup membayar Rp50.000 per orangnya. Namun untuk libur panjang sekolah, pelajar mendapatkan diskon menjadi Rp25.000 dan bahkan gratis khusus pelajar yang masuk peringkat 10 besar di kelasnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan.